memulai diskusi kita, diskusi tentang Smart City. Jadi di materi Smart City itu di penugasan kemarin Smart ASN kita dikasih tugas. Yang pertama itu mendiskusikan tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan smart governance. Nah, kita dikasih 4 poin, yaitu 1 smart city, kemudian yang kedua untuk pemerintahan, ketiga sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan keempat itu pengembangan sistem informasi dan manajemen talenta. Jadi sesuai kesepakatannya kelompok A, kita mau membahas tentang smart city. Sesuai diskusi chat grup kemarin, kita sudah belajar semua, jadi kita langsung masuk di pembahasannya saja. Nah, yang saya mau kita bahas semua dulu tentang apakah smart city ini sudah diterapkan di Kabupaten Pasangkayu. Juga kalau Jakarta ada Kak, dia Jakarta dia sudah gambarkan di situ pemanfaatan digitalnya, pokoknya banyak, jadi bisa kayak ya gitu begitu begitu deh. Semua inovasinya dari smart ya ada smart city apa yang diterapkan di Jakarta ini. Iya, kayak ini dia terapkan mobile first. Bukan teraktual kayaknya karena ini masih pada ekosistem smart city 4.0. Sekarang kan ekosistem 5.0 nih. Yes. Bukan. Sekarang itu sudah pakai 5.0. Bulan April 2022. Jadi kenapa dia masih pakai 4.0? Sampai nih, sekarang itu orang sudah zona 5.0. Ini mau saja kita bahas. Ini yang disebutkan sama siapa namanya? Yudhistira. Ini Yudhistira, kan dia jelaskan smart city 4.0 memiliki 4 dimensi dalam kerangka kerjanya, di antaranya itu smart governance, smart people, smart mobility, smart environment, dan smart economy, serta smart living. Itu semua kita kita bisa diskusi kalau syarat-syarat seperti ini yang diterapkan untuk bisa menerapkan kota smart city. Bisa tidak Pasangkayu, bisa tidak diterapkan di Pasangkayu kota smart city? Kalau bisa, apakah Pasangkayu sudah siap? Begitu, kukira saya begitu anunya. Kalau saya kukira akan begitu. Ini, dia kan minta ini data informasi pendukung. Apa data informasi pendukungnya kalau di Pasangkayu? Itu dia. Karena data informasi pendukung yang kita maksud dengan data informasi pendukung yang saya maksudkan bukan begitu.
karena data informasi pendukung yang saya maksudkan itu kayak ini nih yang saya bilang syarat-syarat apa yang dibutuhkan Tidak, ini untuk yang bisa jadi smart city. enggak, ini yang sudah terjadi. Kira itu yang kalau saya pemahamanku begitu yang sudah terjadi. Jadi sisa dilihat isu apa yang di situ yang lagi ini toh, itu yang diangkat. Terus cari ini pendukungnya apa. Ya, itu dia maksudku, pemahaman saya yang tadi saya kira, saya juga tidak memaksakan teman-teman mengira apa yang saya kira. Tuh, ini kan pemahaman saya sendiri. Jadi saya kira kita akan membahas seperti itu. Karena sepemahaman saya itu begini, kita mau diskusi terus diskusinya kita ini sudah terarah kepada satu topik di mana Jakarta sudah menerapkan hal ini, berarti apalagi yang kita mau diskusikan dong? Maksudnya kita mau diskusikan Jakarta siap tidak? Itu sudah terjadi. Jakarta sudah memenuhi syarat-syaratnya tidak? Itu sudah terjadi. Toh, kendala-kendala apa apa yang didapatkan Jakarta setelah menerapkan kota smart city? Wah, ya kan itu semua sudah tertera di dalam materinya. Tunggu dulu, aku baca itu saya dulu. bilang, makanya tidak akan muncul topik diskusi kalau kita langsung bahas untuk tingkat adaptasi yang sangat cepat. Era disrupsi ekonomi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas ekonomi yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya. Kalau ini kita mau terapkan di Pasangkayu bisa tidak? Sudah berjalan belum di Pasangkayu? Kalau kita mau terapkan ini, kalau saya sih belum, karena di sini aktivitas ekonomi yang awalnya dilakukan di dunia nyata belum di dunia nyata ke dunia maya. Kalau saya bilang belum. Sempat teman-teman mau bilang sudah masuk karena ada sudah masuk juga di Pasangkayu perdagangan online. Pertama di smart ekonomi masih 50-50 mungkin atau tidak, bukan 50-50, 70-30. Jadi 70 masih manual, 30-nya dunia maya. Kalau saya seperti itu. Bagaimana teman-teman? Tidak bisa saya terlalu berkomentar tentang Pasangkayu, soalnya Apalagi kurang pengetahuan tentang kayu. saya juga tidak tahu tentang Pasangkayu saya tidak bisa berkomentar bagaimana Jakarta. Kalau Jakarta kan ada data yang bisa dikomentar ini. Ini bisa kita berkomentar tentang Pasangkayu, tentang gaya hidup di Pasangkayu. Masa tidak ada selama 3 bulan 4 bulan di sini di tempat itu. Di tempat biasa kita belanja online tidak? Di desa tak? Di tempat biasa kita belanja online? Enggak. Kita KR Mila. apa? Biasa kita belanja online di Pasangkayu? Iya. Betul. Enggak, kalau di Berarti Pasangkayu enggak, bukan di Pasangkayu. Di mana? Enggak pernah. Enggak pernah kita belanja online di Pasangkayu. Enggak. Tapi Pasangkayu bisa. Itu data teraktual. Pasangkayu bisa kita belanja online, berarti smart ekonominya di Pasangkayu bisa. Oh. Itu kita tahu dan. Itu dia, tapi ini kan diskusi, bukan komunikasi satu arah. Saya juga mau dengar diskusinya teman-teman. Yang tinggal sekitar daerah kota Pasangkayu ini yang tahu bagaimana. Tingkat ekonominya kayaknya masih rendah. Karena pendapatannya mereka di sini cuma satu, kelapa sawit saja. Kalau sudah tidak ada kelapa sawit, mengeluh semua masyarakatnya. Kebanyakan begitu juga. Pasangkayu barunya pendapatan terbesarnya itu ada di kelapa sawit. Kelapa sawit itu pendapatannya itu cuma Pasangkayu itu pendapatannya cuma kelapa sawit begitu. Kelapa sawit agak-agak menurun, tapi saya karena kebetulan di kompleks pasar jadi banyak pedagang di sini di Mertajaya. Pedagangnya dari luar semua. Berarti iya, tapi pedagangnya juga dari luar semua itu lagi. Sayurannya dari Palu. Tidak ada tanaman sendiri. Mungkin tanaman sendiri yang konsumsi sendiri. Iya.
Itu dia. Tanaman-tanaman sendiri dikonsumsi sendiri. Tidak ada. Kalau Ibu Ros bagaimana di tempatnya? Sama sih, kurang lebih sama aja air nila. Di sana di sini bicara ibu apanya sama. Kelapa sawitnya apa aja sama. Kalau di sini orang itu petani sawit. Jadi orang tergantung dari anunya sawit, dari harganya sawit. Kalau misalnya naik harga sawit berarti naik lagi pendapatannya masyarakat. Kalau turun ya turun lagi. Nah, kalau dikaitkan dengan Smart ASN kan bagaimana kita pintar toh? Bagaimana kita pintar dalam mengelola perekonomian. Misalkan sudah ada tidak di tempat yang dia mau jual sawitnya dengan cara online begitu, sudah ada belum? Jadi misalkan dia bilang begini, penimbang datang kok di sini ada sawitku, penjualan online begitu, belum pernah. Atau di sektor-sektor lainnya belum ada. Jadi kesimpulannya kelompok ini ada. Jadi bagaimana kesimpulannya kelompok ini, karena setelah ada 3 pendapat ini tadi, saya bilang Pasangkayu itu masih 70-30, masih 70-nya masih menerapkan sistem ekonomi yang berbasis langsung ke pasar, dan yang ke-30-nya sudah ada juga yang sistem ekonomi belanjanya, aktivitas ekonominya dia langsung ke toko-toko online. Itu 70-30 saya maksud tadi. Jadi dari 3 pendapat ini bisa disimpulkan tidak kalau ternyata Pasangkayu dalam smart ekonomi belum siap untuk masuk di smart city. Iya, belum sepenuhnya siap ya. Bagaimana Bu Hermila? Hidup dan kebudayaan masyarakat, faktor yang dipengaruhi oleh ketersediaan kebutuhan adanya keamanan, keselamatan, kemudahan, kenyamanan hidup melalui program sistem pantau banjir integrasi dan rusun terpadu. Ya, jadi pokoknya tentang keamanannya, kesehatan, keatasan dan ke kualitas lingkungan toh? Keamanan, keselamatan, iya. Kemudahan dan kenyamanan. Iya, kalau di Pasangkayu di tempatku itu keamanan bagus, kesehatan yang belum maksimal kayaknya, karena saya bilang begini, di sini orang belum terlalu paham, maksudnya nanti dia sakit baru datang ke fasilitas kesehatan, yang seharusnya kan tidak seperti itu. Harus ada namanya kontrol. Terus iya, pemeriksaan kesehatan berkala. Keamanannya juga belum. Bagaimana dengan keamanan? Kalau keamanan kan kalau smart environment ada itu yang smart baca branding tadi. Siapa yang tadi? Smart mobility. Smart environment Smart mobility dengan smart environment. Smart apa kita cari, Bu Ros? Environment dengan smart mobility. Sudah dikirim di grup Katanya filenya? belum. Coba dikirim dulu. Sekarang kita masuk di smart. Tadi sudah smart governance. Smart apa lagi? Environment mungkin saya. Iya, apa beda? Smart environment itu merupakan salah satu komponen smart city yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni dengan cara mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan melalui sistem tata kelola yang berkelanjutan atau environment management. Sawit itu di sana. Ini perusahaan Di mana? sawit di dekatku. Oh, masih dekat sekali kah sama pemukiman itu perusahaan sawit? Enggak, jauh dari pemukiman. Oh, jauh dari pemukiman. Kalau jauh dari pemukiman itu tidak apa-apa, tapi kalau dekat sekali sama pemukiman itu yang masalah. Tidak, Ji, dia ada sendiri lokasinya, tapi ada juga penduduknya tinggal di situ. Ada perumahannya. Iya, singkam matan Ji. Ada perumahan di situ. Kalau di tempatku juga jauh Ji. Tidak batas normal juga tempatnya, krunya, karena ada banyak di perusahaan sini. Terus pembuangan limbahnya juga bagus. Dia ada sendiri, dia punya pembuangan limbah, jadi tidak mengalir ke sungai.
Oh, tidak mengalir ke sungai. Mm-mm. Pengelolaan limbah bagus sampah bagus. Iya. Berarti karena kalau tempat sampah banyak di tempatku sini di lingkungan puskesmas tapi di jalan-jalan itu tidak ada. Tidak ada apa? Iya, di jalan-jalan. Kayak sampah plastik kan berserakan saya begitu saja. Yang itu di Jengeng itu banyak sampah di situ. Ada itu perbatasan perusahaan itu yang kelapa sawit sepanjang jalan, tidak ada rumah. Banyaknya sampah di situ. Padahal berarti ini juga belum memenuhi Iya, belum belum syarat. Kalau yang kelima, smart people. Smart people. BPJS yang ditanggung sama pemerintah Masih ada sebagian. Ini iya, maksudnya masih ada. Maksudnya smart Berarti masih ada people. Maksudnya ini smart people dia untuk peningkatan kualitas SDM. Jadi bagaimana caranya supaya ini SDM-nya ini maju. Contohnya buat program itu tadi contohnya kayak buat program pendidikan 12 tahun. Kalau di Pasangkayu kira-kira apa? Kalau saya mau ambil dari pemberdayaan dari SDM di Pasangkayu itu bagus karena tersedia sekolah 12 tahun tersedia semua, ada SD, SMP, SMA. Fasilitas sekolah banyak, maksudnya akses ke sekolah kan banyak. Yang tidak mau itu yang saya lihat dari situ sih, yang tidak mau sekolah mami ini banyak sekolah-sekolah di Pasangkayu. Contohnya begini supaya ini contohnya kayak Jakarta, dia punya tentang KJP Plus. KJP Plus itu kayak kartu pintar. Pintar untuk anak sampai umur 6 tahun sampai 21 tahun. Dikasihkan kayak orang yang tidak mampu, begitu. Pasangkayu kayaknya belum ada itu. Itu. Jadi bagaimana perannya pemerintah supaya ini SDM-nya itu bagus nanti kualitasnya. Apa yang dia sudah buat? Belum ada. Tidak memenuhi syarat. Kayak mungkin dikasihkan ini beasiswa untuk sekolah lanjut. Sudah ada seperti itu? Tidak tahu, tidak ada, belum memenuhi syarat saja. Karena kan kita tidak dapat tidak dapat filenya, infonya. Coba aku cari di Google dulu. Beasiswa Pasangkayu. Pengembangan khususnya pengelolaan SDM dan SDA. Kayak adanya bus Transjakarta, kayak LRT. Kalau di Kota Pasangkayu kayaknya nggak perlu begitu karena nggak macet-macet amat juga. Iya, tapi butuh angkot. Di sini ada bus bus khusus anak perusahaan. ada kayak nyangkut di situ. Mana bisa ada? Bus khusus anak-anak sekolah yang di perumahan ada difasilitasi. Ada. Tapi tidak khusus untuk perumahan saja toh? Iya. Yang notabene di perumahan itu yang ekonomi menengah ke atas. Menengah ke bawah ini tidak ada. Berarti tidak semua. Iya. Oke. Berarti belum juga. Apa nih Pak? Berarti teman-teman bisa disimpulkan bahwa Kota Pasangkayu belum memenuhi indikator seperti kota Smart City. Oh ya, berarti begitu lah. Setuju saya belum bisa karena masih ada beberapa faktor yang belum bisa. Yang cuma bisa itu smart governance-nya, kemudian smart living. Itu saja. 2 saja yang memenuhi menurut kelompoknya kita. Toh? Iya. Ini jangan dikat menurut kelompoknya kita. Cuman ada 2 yang terpenuhi untuk bisa masuk di city di Pasangkayu, yaitu smart governance dan
smart living. Yang lainnya belum artinya tidak menutup kemungkinan nanti akan terpenuhi, tapi kita aminkan semoga bisa. Toh? Terus itu saya kesimpulannya jadi belum. Terus file-file yang tadi yang dibacakan tolong dikirim ke saya karena saya mau bikin file. Toh? Nanti saya tetap tambahkan juga contoh-contoh daerah yang sudah menerapkan toh, yang tadi sudah dibikin sama Berluna. Iya. Oke, mungkin sampai di sini dulu supaya kita kerja masing-masing. Oke deh, baru kita. Ya, langsung dikirim ya. Iya. Bisa bro. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Siap. Ya, selamat